Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Kula Muda, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Pada kesempatan ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan 35. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada lagi Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh sahabatku yang terkasih, mungkin kita menjumpai dalam buku-buku doa lingkungan, khususnya dalam tradisi Jawa sahabatku, kita menemukan adanya acara mitoni, atau mendoakan bayi dalam kandungan yang berumur 7 bulan sekaligus memberkatinya sahabatku. Ada juga aneka kegiatan liturgi yang dikaitkan dengan kebiasaan daerah tertentu mengenai kelahiran seorang anak sahabatku. Bunda Maria dan Yusuf juga melakukannya sahabatku yang terkasih. Mereka menyunatkan Yesus pada hari ke-8 sesuai tuntutan hukum Allah. Lalu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk pentahiran sekaligus menyerahkannya kepada Tuhan, mengingat Yesus anak sulung sahabatku. Mereka sungguh mematuhi perintah Tuhan sahabatku. Yusuf dan Maria menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Sungguh tanggung jawab ini sungguh mengungkapkan makna iman serta jalan kekudusan orang tua atas apa yang Allah kehendaki sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kelalaian dan kekeliruan dalam pendidikan anak pada zaman ini mudah kita lihat loh. Tanggung jawab terhadap anak hanya diterapkan sebatas pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, dengan narasi demi anak agar tidak rewel sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sungguh
menyisakan banyak persoalan. Orang tua tidak mau repot, mau praktis saja. Anak tidak merepotkan dan anak bisa diam, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sebagai contohnya, masih anak-anak sudah diberi HP biar tidak rewel, sahabatku. Nah, ini sebagai contoh kecil saja ya sahabatku yang terkasih. Model seperti ini jelas mengabaikan kebutuhan spiritual anak-anaknya. Sungguh kebutuhan spiritual lebih utama daripada kebutuhan lahiriah. Sejak kecil anak harus diperkenalkan kepada Yesus Tuhan kita agar ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sahabatku yang terkasih, sangatlah keliru bila dikatakan bahwa anak belum tahu apa-apa. Orang tua sungguh harus bertanggung jawab membawa anak-anak ke gereja dan mendorongnya supaya beribadah kepada Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh lindungilah kiranya generasi muda kami dengan cinta-Mu yang amat besar. Tuntunlah kami ya Tuhan orang tua untuk mendidik anak-anak dalam kasih-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar dan kita berefleksi sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, kita sungguh harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita, memperkenalkan anak-anak kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam gereja khususnya. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.